Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang terus menuntun menyertai kita. Bersama-sama sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, Engkau setia menuntun dan menyertai kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini akan terus menjadikan kami untuk sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan ini. Mohon terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Tema kita yaitu memimpin dalam kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terpilih dan ditentukan menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, karena seluruh resiko dan mandat kepemimpinan ada dalam tanggung jawabnya. Jika seorang pemimpin mengandalkan kekuatannya sendiri, maka suatu saat akan jatuh dalam ketidakberdayaannya. Lalu bagaimana bersikap seperti seorang pemimpin? Saudara-saudaraku, untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Israel, maka berkumpullah orang Israel lalu memutuskan dan memilih Daud sebagai raja Israel. Orang-orang Israel memilih dan menentukan Daud sebagai raja karena di mata seluruh rakyat Israel, keberanian Daud sangat nampak. Lebih dari itu, orang Israel juga menghayati bahwa firman Tuhan telah menetapkan Daud untuk menjadi penggembala umat Israel. Dalam kepemimpinannya, Daud banyak mengalami kemenangan, termasuk ketika ibu kota kerajaan dipindahkan dari Hebron ke Yerusalem setelah 7 tahun 6 bulan memerintah di sana. Dalam kepemimpinan Daud, kerajaan makin meluas, sebagai tanda bahwa dalam pemerintahannya, Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Daud tidak pernah memaksa dirinya untuk menjadi raja, tetapi rakyat memilihnya karena pada dirinya, rakyat melihat potensi yang sangat besar untuk memimpin Israel. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui kisah Daud ini, kita diingatkan bahwa mengandalkan kuasa Tuhan berarti kemenangan, sedangkan mengandalkan kuasa diri dan manusia berarti kegagalan. Itulah sebabnya
Daud mengalahkan musuh-musuhnya karena musuh-musuhnya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, seperti orang-orang Yebus. Karena itu, tetaplah percaya bahwa setiap kita yang memimpin dalam kuasa Tuhan akan memperoleh kemenangan, karena Tuhan akan memberkati kita dalam kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau selalu setia menyatakan kuasa dan kasih-Mu, menuntun kami menjalani kehidupan ini. Kiranya kami terus mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami percaya kami memperoleh kemenangan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang akan terus memberkati kami dalam kuasa-Nya. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah segenap umat Tuhan, jemaat Tuhan, dalam menjalani segala tanggung jawab, dalam berbagai aktivitas yang dilakukan hari ini. Kiranya semuanya juga boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat Tuhan juga akan terus berbuah baik dalam kehidupan mereka. Setiap orang tua diberkati dalam peran, anak-anak ditopang dalam pertumbuhan, dijaga, dilindungi, bahkan dikaruniakan hikmat pengertian juga dalam mengemban segala tanggung jawab sebagai anak dalam keluarga, juga di dalam pendidikan mereka sukses berhasil. Bahkan juga di dalam masa muda mereka terus menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan yang boleh berkumpul dengan keluarga maupun yang jauh terpisah karena pekerjaan, karena mereka dalam pendidikan, ataupun juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan, mohon Tuhan terus menuntun, memberkati, dan menopang mereka. Bapa kami dalam surga, kami pun terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, mohon hikmat-Mu agar mereka tetap sabar, mereka tetap kuat menghadapi segala hal, dan tentu harapan kami bahwa mereka pulih dari apa yang sedang mereka alami. Karena itu berkatilah keluarga yang juga setia mendampingi mereka dalam upaya perawatan. Kiranya keluarga yang mendampingi juga akan tetap diberi kesehatan yang prima, bahkan sukacita, kesabaran, juga dalam bersama-sama berjuang dengan saudara-saudara atau keluarga yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa juga Tuhan, mereka yang berduka cita kiranya terus dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang menghadapi berbagai persoalan hidup, kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan kami yang akan terus menolong dan menuntun setiap anak-anak Tuhan. Kami terus berdoa untuk kehidupan bersama-sama di tengah bangsa ini. Dengan segala situasi yang sedang dihadapi bangsa kami, kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memberkati para pemimpin bangsa kami, bahkan terus menopang kami semua dalam segala hal. Kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat renungan harian, demikian renungan kita hari ini dan juga doa bersama. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.